أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أيها المؤمنين أيها المؤمنون والمؤمنات رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihil akhyarin al-muntajabin. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Sadaqallahul Aliyul Azim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan segenap nikmatnya kepada kita semua pada malam ini, malam ke-6 Muharram. Alhamdulillah, semoga memang atas taufiknya bagi kita semua sehingga sampai saat ini kita berkesempatan untuk dapat mengadakan majelis Husaini, majelis duka atas musibah, hari musibah yang menimpa Ahlul Bait Nabi alaihimussalatu wassalam, dan menghidupkannya dengan kajian, dengan tabyin, penjelasan tentang apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dijelaskan oleh Ahlul Baitnya alaihimussalatu wassalam melalui dzikra, peringatan Abu Abdillahil Husain di bulan Muharram. Insya Allah kita dengan mengadakannya itu akan dapat menghidupkan diri kita, akan dapat mencerahkan, memberikan pencerahan dan penjelasan bagi kita untuk dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya tadi yang saya sebutkan, katakanlah wahai hamba-hambaku, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah berputus asa terhadap rahmat Allah yang luas. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada malam ini saya ingin mengangkat
tema tentang taubat. Apa itu taubat? Pertama, sebagai mukadimah, orang bertaubat itu karena dia yakin akan kehidupan akhirat, kehidupan setelah kematian. Meyakini akan adanya surga dan adanya neraka. Bagaimana seseorang itu meyakini adanya hari akhirat, hari kiamat, atau hari balasan, dan di dalam Al-Quran yang sering kita baca itu terdapat di dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebagai penguasa hari pembalasan. Yaumuddin itu hari pembalasan, pembalasan terhadap hamba-hamba atas amal mereka. Nah, kita meyakininya setidaknya untuk semua kalangan, yaitu dengan akal kita, bahwasanya setiap orang yang berakal itu mampu menilai perbuatan-perbuatan itu, ada yang baik, ada yang buruk. Akal kita dapat menilai bahwa perbuatan yang adil itu baik dan perbuatan yang zalim itu buruk. Adil yang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya atau juga menjaga hak-hak orang lain. Itu adalah keadilan. Dan sebaliknya, kezaliman ialah menempatkan sesuatu di luar tempatnya, bukan pada tempatnya, atau melakukan perampasan terhadap hak orang lain. Perbuatan jahat, perbuatan yang merampas milik orang lain itu adalah kezaliman. Nah, kita melihat di sepanjang sejarah, di sepanjang masa, manusia itu ada yang baik, berbuat adil, ada yang buruk, berbuat zalim, ada penguasa yang adil seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, ada penguasa yang zalim seperti Firaun, seperti Namrud, dan seperti penguasa-penguasa lainnya yang berbuat dengan cara menghalalkan segala cara demi kekuasaan, demi kepentingan pribadinya, untuk kebahagiaan di dunia yang fana ini, yang pada akhirnya mereka berujung pada kekuasaan mereka, berujung pada kehancuran. Nah, kembali kepada akal kita, bahwa akal kita dapat menilai, menghukumi bahwa perbuatan adil, orang berbuat adil, orang berbuat jujur, orang memiliki akhlak yang baik, itu adalah menurut akal itu baik. Sebaliknya, orang yang berbuat zalim, menyakiti yang lain, merampas hak orang lain, itu adalah perbuatan yang buruk. Akal yang tahu, tanpa orang itu agamanya apapun, ya, bahkan walaupun orang itu tidak beragama, asal dia punya akal, dia tahu sebagian perbuatan itu ada yang baik dan ada yang buruk. Lalu setelah mengetahui demikian secara akal, bahwa penilaian akal, penilaian terhadap perbuatan itu ada yang baik dan ada yang buruk, itu rasional.
setelah demikian itu manusia diharuskan secara akal juga untuk berbuat baik. Karena apa? Karena berbuat baik itu membawa manfaat dan berbuat buruk itu membawa kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Nah, dari situlah manusia itu dengan akalnya memiliki pilihan apakah dia akan berbuat baik, berbuat adil, atau apakah dia akan berbuat zalim. Contohlah ya, bahwa manusia ketika dia dipaksa untuk menempati posisi yang dia tidak punya kapasitas di posisi itu, nah itu zalim bagi dirinya. Dia tidak adil terhadap dirinya, dia tidak pantas di posisi itu, tetapi dia memaksakan diri, dia ingin berkuasa, dia ingin dikenal, dia walhasil untuk kepentingan pribadinya. Nah, itu merupakan kezaliman. Tetapi bagi orang yang dia layak di posisinya, dia harus berada di posisinya. Seorang imam itu dia layak di posisi imamahnya. Tidak mungkin dia turun dari imamahnya. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam setelah diangkat sebagai imam berarti posisinya adalah imamah. Dan tidak mungkin bagi Imam Ali dia harus turun dari imamahnya. Tidak memimpin umat. Baik dia diangkat oleh orang-orang menjadi khalifah atau enggak, tidak diangkat, tidak dipilih, itu tidak peduli bagi imam bahwa dia adalah pemimpin umat sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terbukti para khalifah diantaranya Umar, khalifah yang kedua, dia mengaku bahwa kalau tidak ada Ali maka lahalaka Umar, maka Umar akan binasa. Artinya dia menghadapi orang-orang yang dengan pertanyaan-pertanyaan tentang Islam dan dia tidak bisa menjawabnya, Imam Ali lah alaihissalam yang menjawabnya. Imam Ali lah yang menentukan hukum itu. Dan ada banyak cerita-cerita tentang ketika ada masalah berkenaan dengan hukum pidana, Imam Ali yang dapat memutuskannya. Nah, itu artinya bahwa tentu orang berada di posisinya sebagai imam, dia pasti berilmu. Ilmunya seperti ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemampuannya seperti kemampuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan dia adalah jelmaan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala sebagai manifestasi sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kita dan semua manusia yang memiliki pilihan apakah dia akan berbuat buruk ataukah apakah dia akan berbuat baik. Antara kebaikan dan keburukan itu pilihannya. Dia pilihan baginya karena dia punya akal, dia punya pilihan, dia menjadi manusia yang merdeka, manusia yang bebas, mau patuh kepada Allah atau tidak patuh ketika diturunkan syariat kepadanya, dia bisa memilih taat kepada Allah atau dia memilih tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, manusia juga mengetahui ketika setelah iman akan adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta, pencipta yang tunggal dan menciptakan manusia. Ya, manusia itu ada yang baik dan ada yang buruk. Ada yang sangat baik dan ada yang sangat jahat, dan itu dibedakan. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala
itu dengan keadilan Allah, Allah Maha Adil, Allah berikan penghargaan bagi hamba yang taat kepadanya. Mengapa dia diberi penghargaan? Balasan, pahala. Mengapa? Ya atas ketaatan dia, dan dia taat atas pilihannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman bagi hamba yang bermaksiat, ya karena kemaksiatannya. Gak mungkin Allah memberikan hukuman atas ketaatan hambanya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan kepada hambanya yang durhaka, yang maksiat, atas kemaksiatannya lalu diberi penghargaan berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak mungkin. Ini tidak masuk akal. Ini bertentangan dengan keadilan, sifat adil, sifat kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sepanjang sejarah, di sepanjang hidup manusia, di sepanjang masa, kita melihat tadi ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada di situ beliau menghadapi Namrud. Ada Nabi Musa alaihissalam menghadapi Firaun. Dan ada para nabi menghadapi kaum-kaum yang durhaka, penguasa-penguasa yang zalim. Nah, di situ sampai sekarang ini ada orang-orang yang baik, orang-orang yang adil, orang-orang yang memikirkan kepentingan orang banyak, seperti Ayatullah Al-Imam Ali Khamenei yang dengan konsisten berbicara memikirkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memikirkan umat Islam, memikirkan muslimin, bahwa umat Islam ini adalah sebuah identitas yang harus dijunjung tinggi, bahwa umat Islam ini bukan perorangan, bukan seorang diri, tetapi seluruh manusia yang beragama Islam yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh dunia dimanapun dia berada, apabila dia seorang Islam, seorang Muslim, dia bagian daripada umat Islam. Bahwa Islam itu adalah sebuah rumah yang keluarganya adalah manusia-manusia Muslim. Islam ibarat badan yang satu sama lain berkaitan. Apabila satu anggota, satu organ sakit, maka yang lainnya pun turut sakit. Nah, itulah umat Islam. Yashuddu ba'duhum ba'da. Saling mendukung, saling merasakan apa yang dirasakan oleh yang lainnya. Nah, ini artinya bahwasanya manusia, ketika manusia ini, umat manusia terbagi, paling tidak ada dua golongan. Di zaman Imam Hussein alaihissalam itu tampak sekali manusia yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Abu Abdullah al-Husain alaihissalam bersama Imam Hussein alaihissalam. Mereka imannya kuat, mereka memiliki hati yang peka terhadap ketaatan, peka terkait ketaatannya kepada Imam Hussein alaihissalam. Dan juga yang berlawanan dengan Imam Hussein alaihissalam, di situ terdapat umat yang menentang
Abu Abdullah Husain. Ada orang-orang yang menjadi pengikut penguasa yang bernama Yazid, dan dia mengatasnamakan dirinya sebagai Amirul Mukminin bagi umat Nabi. Dan ada orang-orang yang taat kepada penguasa zalim itu karena ingin kesenangan duniawi, karena kebahagiaan, karena mendapatkan materi-materi duniawi untuk kebahagiaannya di dunia yang fana ini. Kita melihat orang-orang Kufah yang sudah bertekad ingin mendukung Imam Hussein, melalui surat-surat mereka menyatakan dukungannya kepada Imam Hussein untuk bangkit dan melawan Yazid. Tetapi ketika mereka mendapatkan ancaman, ketika mereka mendapatkan janji untuk aman, rasa aman bagi mereka, mereka akan aman kalau tidak mendukung Imam Hussein alaihissalam. Mereka merasa terlindungi dari kezaliman, dari kejahatan penguasa apabila tidak mendukung Imam Hussein alaihissalam. Terlebih lagi mendukung penguasa untuk melawan Abu Abdullah Husain alaihissalam. Walhasil dimanapun di dunia ini terdapat dua golongan di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada hamba-hamba yang baik, taat kepadanya, ada hamba-hamba yang buruk dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat di Asyura, di Karbala pada hari Asyura tahun 61 Hijriah, ketika Imam Hussein alaihissalam menyerukan kepada kaum itu yang hendak memerangi, mereka tidak sabar memerangi Imam Hussein alaihissalam. Mereka cepat-cepat untuk membantai Imam Hussein supaya apa? Supaya mendapat imbalan. Ya, orang ketika udah diberi DP untuk dapat membantai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah berhasil mereka tidak sabar untuk menuntaskan tugas mereka, kemudian mereka mendapatkan bayaran dari penguasa, dari Ibnu Ziyad. Nah, di situ Imam Hussein alaihissalam dengan sabar dan juga berpesan kepada para sahabatnya, alaikum bil qitali was sabri. Kalian telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang, namun kalian dalam pertempuran ini harus melakukannya, menghadapinya dengan sabar. Nah, kesabaran itu penting bagi kita semua. Nah, setelah kita dapat memastikan dengan akal kita bahwa ada perbedaan di antara semua manusia, di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ada yang taat kepada Allah dan ada yang durhaka kepadanya, ada yang baik dan ada yang buruk terhadap manusia. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penghargaan. Tidak mungkin penghargaan bagi yang taat. Tidak mungkin Allah menyamaratakan semuanya, hamba-hamba Allah yang taat maupun yang tidak taat, yang bermaksiat, itu disamakan semuanya masuk surga. Dan juga tidak mungkin menyamaratakan semua hamba itu masuk neraka, walaupun itu yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini artinya Allah yang Maha Adil akan memilah, akan memisahkan antara hamba yang taat kepadanya, mana hamba yang taat dan mana hamba yang tidak taat.
Nah, ketika dipilah dan tidak mungkin mereka semuanya ditempatkan pada satu tempat, pasti ada tempatnya sendiri. Bahwa surga adalah tempat atau bagi penghuni yang pasti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan neraka adalah tempat bagi atau menjadi di dalamnya adalah penghuni-penghuni yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini artinya bahwa ketika meyakini itu, meyakini adanya hari akhirat, meyakini adanya surga dan neraka, surga sebagai tempat penghargaan Allah Subhanahu wa taala dan neraka itu adalah tempat hukuman bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ingin tahu ketika ditanya bahwa kenapa para kekasih Allah tetap mengharap surga dari Allah Subhanahu wa taala, padahal yang mereka harapkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka taat itu tanpa tapi, tanpa karena memang melihat kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ingin jauh dari Allah dan terus melakukan pendekatan dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha benar dan yang maha sempurna. Kenapa masih mengharap surga? Para imam pun itu kita dapati dalam doa-doanya juga mengharapkan surga. Mengapa? Karena surga itu adalah penghargaan dari Allah. Dan tentu para kekasih Allah menerima penghargaan itu dari kekasihnya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang-orang yang dia tidak luput dari dosa, dosanya banyak, punya dosa-dosa besar, sehingga karena kebiasaannya berbuat keburukan, sehingga dia sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa kembali kepada Allah, lalu dia putus asa. Nah, ini juga Islam menyerukan tetaplah siapapun dia yang memiliki dosa besar, hatta dia Fir'aun, kalau Fir'aun itu bertaubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nyatanya bahwa Fir'aun itu tidak sempat bertaubat. Dia ketika nyawanya sudah tipis diambil oleh Allah, dia baru tahu, baru mengakui akan Tuhannya Nabi Musa. Dia mengakui akan kenabian, akan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, namun sudah terlambat. Nah, Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan, berfirman, la taqnatu min rahmatillah. Berapapun, sebesar apapun dosanya, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah yang maha luas. Rasa putus asa itu sudah pasti adalah bisikan setan yang setan hembuskan di hati atau di telinga manusia, di pendengaran manusia agar menunda-nunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya bahwasanya betapapun dia sering berbuat dosa, betapapun besar dosa yang dia perbuat, tetaplah dia tidak putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita kecil yang dalam riwayat saya pernah membaca seorang pemuda. Pemuda ini seorang pencuri di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pemuda ini suka mencuri, namun anehnya yang dia curi adalah kain kafan orang yang baru mati. Ini aneh. Ya mungkin di zaman dulu, kalau sekarang sih aneh ya. Itu zaman dulu. Jadi pemuda ini mencuri kain kafan itu, dia jual kain kafan itu. Dan dia
dengan apa kain itu dia dapat mendapatkan uang. Nah, ya setiap ada orang yang mati, dia tunggu setelah dikubur dan orang-orang sudah pergi, dia gali kubur itu dan diangkat mayat itu, kemudian diambil kainnya, ya, diambil kainnya, lalu dikembalikan itu orang itu mayat itu tanpa kain. Berikutnya kemudian dan dia lakukan itu berulang-ulang sampai pada suatu hari ada yang mati, dan yang mati itu perempuan, dan perempuan itu memang belum nikah, dia masih perawan, dia mati. Kemudian dikubur, si pemuda ini sudah menunggu malam hari, nggak ada yang lihat, udah orang pergi semua, digali kuburan itu, kemudian dia ambil kain itu. Nah tentunya si mayat wanita itu sudah nggak berpakaian lagi, nggak ada kain kafan lagi. Namun di situ dia ada nafsu syahwat yang mempengaruhinya sehingga dan dia berbuat hal yang buruk terhadap mayat wanita itu. Nah, kemudian setelah dia masuk Islam, dia teringat dengan dosa-dosanya itu, dia menangis terus dan dia ingin mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian dia pada akhirnya memberanikan diri untuk cerita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, setelah menghadap, aku telah berbuat dosa. Apakah Allah akan mengampuniku? Ya tentu, Allah Maha Pengampun. Tidak ya Allah, ya Rasulullah, dosaku terlalu besar sekali. Walaupun dosamu besar, Allah Maha Pengampun. Tidak ya Rasulullah, dosaku sangat besar dan itu tidak dapat ditolerir, tidak dapat dimaafkan. Akhirnya Rasulullah tanya, apa sih yang telah kamu perbuat sehingga kamu ini seperti orang yang putus asa? Akhirnya dia ceritakan. Ketika cerita apa yang dia perbuat itu, Rasulullah langsung mundur jaga jarak. Oh, kamu ada apinya. Artinya Rasulullah, saya tidak mau dekat dengan api, maksudnya api neraka. Nah, si pemuda ini merasa malu dan merasa dia itu seolah-olah karena dosanya itu dia tidak diterima maafnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia kemudian pergi ke padang pasir yang orang tidak melihatnya, ke tempat yang jauh. Nah, kemudian dia di situ sudah putus asa, ya, menangis, nggak berhenti menangis. Di situ dia sampai sendirian di tengah padang pasir itu, tangisannya itu sampai hewan-hewan pun prihatin dengan suara tangisannya. Ya, itu dalam riwayat seperti itu disebutkan. Burung-burung juga ikut sedih. Dikatakan alhasil hewan sekitarnya mendengar tangisan yang sangat menyedihkan, yang memilukan itu dari seorang pemuda, sehingga binatang-binatang pun ikut sedih dengan mendengar tangisannya itu. Nah, beberapa lama kemudian Rasulullah mencarinya, mana pemuda itu tadi, ya. Karena Rasulullah menanyakan demikian itu setelah Jibril alaihissalam turun memberitahukan bahwa pemuda itu diterima taubatnya. Ya, akhirnya Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk mencari dia. Nah, dan mencari kemana-mana, akhirnya ketemu di satu tempat yang jauh di padang pasir, dia sendirian dan dia sudah tidak
dirinya atau badannya itu penuh dengan pasir Sahara, dengan tidak rupa badan yang alhasil kotor sekali ya, dengan debu-debu padang pasir. Dan Rasulullah menghampirinya kemudian mengatakan, bangunlah wahai pemuda, bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Ya, nah itu sedikit cerita bahwasanya dosa sebesar apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, apabila dia bertobat kepada Allah, itu pasti Allah akan menerima taubatnya. Saya ingin menyampaikan sebenarnya tentang pengertian taubat, kemudian taubat itu apa ya. Nah, ini ada sebuah doa dari imam, sepertinya Imam Ali Zainal Abidin, yang beliau ungkapkan, ilahi antalladzi fatahta li'ibadika baban ila afwika sammaitahu at-taubah. Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, bermunajat kepada Allah, ilahi Tuhanku, engkaulah yang telah membuka sebuah pintu bagi hamba-hambamu, pintu maafmu, yang engkau namai pintu itu adalah taubat. Jadi di antara pengampunan Allah Subhanahu wa taala itu ada sebuah pintu yang disebut dengan maaf Allah Subhanahu wa taala. Husein, biar Abi konsen. Nah, jadi pintu maaf Allah Subhanahu wa taala yang selalu dibuka olehnya itu bagi para hambanya yang bertobat kepadanya. Tobat itu artinya kembali. Ya, tobat itu artinya kembali. Nah, tobat itu artinya Syekh Naraqi itu menjelaskan tentang taubat. Syekh Naraqi menjelaskan tentang taubat itu adalah menyucikan hati dari dosa dan kembali setelah dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala menuju dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut Syekh Naraqi, seorang alim besar. Dia seorang faqih yang hidup di zaman dulu sebagai senior para fuqaha. Nah, kemudian apa maksudnya penyucian hati dan kembali dari hal yang kembali setelah jauh ya, setelah jauh dari Allah Subhanahu wa taala kembali kepada Allah untuk dekat dengannya. Dengan kata lain, taubat itu ya meninggalkan kemaksiatan sekarang juga dan bertekad tidak akan mengulangi perbuatan maksiat itu lagi. Itu yang kedua. Yang pertama adalah meninggalkan kemaksiatan saat ini juga. Yang kedua, tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu. Dan yang ketiga, akan membenahi kesalahan-kesalahan yang telah dia perbuat. Nah, itu menurut Syekh Naraqi. Lalu Imam Khomeini juga menjelaskan bahwa taubat itu juga artinya kembali. Taubat artinya kembali ya. Kembali dari mana dan akan kemana? Kembali dari alam materi ke spiritualitas. Bahwa manusia ini ada dua alam bagi manusia. Alam materi yang kita jalani ini, tetapi ada alam spiritual yang ada di dalam diri kita. Kita kembali ke situ. Bahwa dalam diri kita ini memiliki spiritualitas yang kita harus
hidup, maksudnya kita harus pertahankan itu, jangan sampai kehilangan spiritualitas diri kita karena perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, sehingga diri kita ini terhijab dan terhalangi, ada penghalang-penghalang. Jadi dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan itu menjadi penghalang yang sangat gelap, ya, sangat gelap, sehingga kita jauh dari Allah, sehingga kita lupa kepada Allah, sehingga kita lupa diri, ya. Jadi dosa itu merupakan hijab yang sangat besar di dalam diri kita, sehingga jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika terbesit atau ketika tersadar kita untuk harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya segeralah kita kembali kepadanya, dekat dengannya, jangan ditunda-tunda, karena lama-lama ditunda. Nah, itulah kita tidak tahu, atau siapapun tidak tahu bahwa ajal itu datangnya kapan, ya. Datang secara tiba-tiba, walhasil di luar pengetahuan kita. Nah, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam juga memberikan penjelasan tentang taubat. Beliau mengatakan gini, taubat adalah nadamun bil qalbi. Taubat itu penyesalan dengan hati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, istighfarun bil lisan. Dan istighfar dengan lisan kita. Wal qasdu ala an la ya'udu. Dan berniat, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Nah, kemudian ada, ini penting, dari riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Beliau mengatakan demikian, idza tabal 'abdu taubatan nasuha. Jika seorang hamba bertaubat, taubat nasuha. Nasuh. Taubat nasuh itu artinya murni, tulus, bersungguh-sungguh. Itu taubat nasuh. Ahabbahullahu, Allah akan mencintainya. Fasatara alaihi fid dunya, fasatara alaihi fid dunya wal akhirah. Maka dosa-dosanya itu akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innar rawi wa kaifa yasturu alaihi. Si perawi ini tanya kepada Imam Ja'far As-Shadiq, bagaimana Allah menutupi aib-aib dosa-dosa itu? Qala yunsi malakaihi ma kataba alaihi minad dzunub. Jadi Allah membuat dua malaikat, Raqib dan Atid ini lupa. Kok bisa malaikat bisa lupa? Ya, itu kekuasaan Allah, Allah Maha Kuasa. Allah buat dua malaikat ini lupa. Jadi dicatat, sudah ada catatannya, tapi dihapus oleh Allah dan malaikat lupa. Nah, itu keutamaan dosa. Keutamaan taubat atas dosa. Summa yuhi ila jawarihi. Nah, malaikat sudah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal anggota-anggota badannya. Kan dalam surat Yasin juga disebutkan tashhadu arjuluhum bima kanu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, kira-kira demikian mengatakan bahwa nanti tangan, kaki ini akan berbicara, menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan dosa si pelakunya, ya, si pemilik kaki dan tangan itu. Dia akan bicara bahwa ini tangan saya merampas haknya orang lain. Kaki saya berjalan, dijalankan oleh orang ini dalam kemaksiatan, melangkah kepada kemaksiatan. Namun Allah Subhanahu wa taala
Bagi orang yang bertobat, Allah wahyukan kepada jawarih. Jawarih itu artinya anggota-anggota badan ini semuanya, ya. Allah katakan kepadanya, uktumi alaihi dunubahu. Uktumi. Uktumi itu artinya diam, sembunyikan, rahasiakan, ya. Jadi tangannya tadi ingin bicara, dibungkam oleh Allah Subhanahu wa taala, diam kamu, ya. Jangan bicara. Wa yuhi ila buqa'il ardi. Nah, setelah malaikat udah ditangani oleh Allah, kemudian anggota-anggota badan pun juga ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan buqa'il ard? Maksudnya tempat yang seorang itu berbuat maksiat. Alhamdulillah kita malam ini berada di tempat Husainiyah dan menghidupkan Abu Abdillah Husain alaihissalam. Semoga ini menjadi saksi bagi kita semua, juga membawa pahala bagi kedua orang tua kita insya Allah. Juga Allah Subhanahu wa taala ngomong kepada tempat-tempat yang manusia itu bermaksiat di situ. Ngomong bahwa uktumi alaihi makana ya'malu alaiki minad dunub. Artinya, hei saksi, diam kamu ya. Ya, diam, jangan jadi jangan bicarakan soal dia pernah dosa kepadaku. Nah, suruh diam. Fayalqallahu hina yalqahu wa laysa syai'un yashhadu alaihi bisyai'in minad dunub. Jadi sehingga tidak ada yang menjadi saksi, tidak ada yang dia biasa di dunia pun juga diberi contoh itu, bahwa ketika orang itu ditahan, ditangkap dan akan diadili karena kejahatannya itu, dia ketika diadili harus ada saksi bahwa dia telah berbuat kejahatan, dia telah berbuat keburukan, merugikan orang lain, merampas hak orang lain, itu juga perlu saksi. Dan saksi-saksi itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, pertama 2 malaikat tadi, yang kedua anggota-anggota badan, kemudian tempat di mana orang itu berbuat maksiat, namun dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tadi yang didefinisikan oleh Imam Ali, tobat adalah penyesalan. Tanda-tanda orang itu bertobat, dia menyesali kesalahannya, menyesali dosa yang dia perbuat, menyesal. Ya, kalau tidak menyesal, ya itu keluar dari pengertian taubat. Kemudian dia nyatakan, dia ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu berbuat dosa, berbuat salah, nggak perlu dia cerita kepada yang lain kecuali dia berdosa kepadanya. Ini berdosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengadunya kepada Allah. Ya, nggak perlu cerita kepada hamba Allah kecuali kita berbuat dosa, berbuat salah kepadanya, kepada hamba itu. Nah, harus minta maaf. Misalnya saya berbuat dosa kepada Husain, bukan alaihissalam, Husain anak saya. Ya, saya juga harus minta maaf kepadanya. Dan juga sebaliknya, Husain minta maaf kepada saya kalau dia berbuat salah kepada saya. Ya, maafkan Yasin, maafkan ya Fatin, dan maafkan semua atas kesalahan-kesalahan yang telah saya perbuat. Nah, itu artinya kalau saya berbuat salah kepada mereka. Tetapi ketika berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ngomongnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membungkam semua saksi-saksi itu karena taubat. Jadi taubat ini penting bagi setiap pendosa agar nanti di akhirat itu tidak ada yang menjadi saksi atas kesalahan-kesalahan yang pernah dia
perbuat. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan ada sedikit narasi di malam ini. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallallahu alaika ya sayyidi wa ya maulaya ya Rasulullah. وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى ashabil Husain. Pada malam Asyura, Imam Husain alaihissalam mengumpulkan keluarganya dan para sahabatnya. Beliau akan menyampaikan satu pesan kepada mereka, dan beliau mengatakan di hadapan mereka, amma ba'du fa inni la a'lamu ashaban awfa wala khairan min ashabi. Aku tidak mengetahui para sahabat yang paling setia dan yang paling baik daripada sahabat-sahabatku. Wala ahli baitin abarru wala awsal min ahli baiti. Dan juga aku tidak mengetahui keluarga yang paling berbakti, yang paling erat hubungannya denganku daripada keluargaku. Fajazakumullahu jami'an anni khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang terbaik bagi kalian semua. Dan pada saat ini aku tidak mengira bahwa sungguh mengira bahwa mereka kaum itu hanya menginginkan aku. Oleh karena itu aku izinkan kepada kalian semua, pergilah kalian bebas, kalian cari jalan keselamatan, dan tidak ada tuntutan dariku. Aku tidak akan menuntut apa-apa kepada kalian. Dan kemudian malam ini adalah saat-saat malam yang menutupi diri kalian. Maka ambillah kesempatan itu, ambillah onta-onta tunggangan kalian, ambillah setiap orang laki di antara kalian itu dari keluargaku yang ada hubungan kerabat, hubungan kekeluargaan dengan keluargaku. Dan berpencarlah di malam gulita ini, pergilah, tinggalkan aku, tinggalkan kaum itu yang menjadi musuh-musuh Allah itu,
tinggalkan semuanya, dan sesungguhnya mereka hanya menginginkan aku. Itulah yang disampaikan oleh Abu Abdillah al-Husain alaihissalam. Namun apa yang dikatakan, yang disampaikan jawaban atas ungkapan Imam Husain tersebut, Bani Hashim berdiri, dari seorang yang mewakili Bani Hashim berdiri dan mengatakan, la nabqa ba'dak la aranallahu dzalika abada. Apakah kami akan tinggal tetap hidup sesudahmu wahai Abu Abdillah? Sungguh semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kami melihatmu sendirian, melihatmu diburu oleh mereka, melihatmu menjadi syahid seorang diri sementara kami hidup, dan itu tidak mungkin kami biarkan. Kemudian juga para sahabat mengungkapkan hal yang sama, di antaranya Muslim bin Aus saja, wa bimada na'tadir ilallah fi adai haqqik, dengan alasan apa yang dapat kami sampaikan kepada Allah jika kami tidak menunaikan hakmu. Juga sahabat lainnya yang bernama Sa'id bin Abdullah, demi Allah, seandainya aku dibunuh karena membelamu, kemudian aku dihidupkan, kemudian aku dibakar hidup-hidup, dan demikian itu diperlakukan kepadaku, sedemikian itu sampai 70 kali, aku tidak akan meninggalkan engkau wahai Abu Abdillah sampai ajal kematian itu menjemputku dalam membelamu wahai Imam Husain. Dan juga disusul oleh seorang sahabat lainnya yang bernama Zuhair bin Al-Qain, ya Aba Abdillah, sungguh aku ingin dibunuh dan debu jasadku ditebarkan hingga aku memang dan kemudian dibunuh karena membelamu, walaupun 1000 kali aku dibunuh, mati dan dihidupkan, dibunuh lagi, dan terus demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh tetap mendukungmu dengan pembelaan kami kepadamu wahai Abu Abdillah, dan membela keluargamu. Itulah tekad para sahabat Abu Abdillah al-Husain yang tidak akan meninggalkan imamnya sendirian. Kemudian setelah itu esok harinya, dan hari satu-satunya hari ya bagi mereka tidak lama lagi akan mencapai kesyahidan. Imam Husain alaihissalam di hadapan pasukan musuh itu yang berjumlah 30.000 orang berseru kepada mereka untuk menyadarkan mereka bahwa Imam Husain alaihissalam tidak punya salah sehingga diperangi oleh mereka. Lalu disitulah Al-Khur dari barisan musuh itu tersadarkan, dan dia berpisah dari barisan pasukannya. Dialah yang ingin dia melihat bahwa pasukan itu benar-benar ingin memerangi Abu Abdillah, dan itu membuatnya dia berpikir, karena setelah diserukan oleh Imam Husain alaihissalam, dia berpikir dan kemudian menjaga jarak dari pasukan itu. Seorang yang berada di dekatnya itu berkata, wahai Al-Hur, tidak pernah aku melihatmu keadaanmu sedemikian
seperti terguncang dan kamu gemetaran. Mengapa? Ada apa? Bahwa engkaulah orang yang paling pemberani di Kufah. Ketika ditanya siapa orang yang paling berani di Kufah, aku pasti menjawab engkaulah wahai Al-Hur. Apa yang dikatakan oleh Al-Hur? Sungguh aku dibuat harus memilih antara surga dan neraka. Demi Allah, tidak ada satupun yang aku pilih hanya dibanding surga. Hanyalah surga yang aku pilih ketimbang apapun yang diberikan kepadaku. Walaupun tubuhku dipotong-potong, walaupun tubuhku dibakar dan menjadi abu. Itulah yang dipikirkan oleh Al-Hur. Dan tidak lama Al-Hur menepuk kudanya dan lari ke arah pasukan Abu Abdullah Al-Husain dengan memegang tombaknya secara terbalik. Dan kemudian di atas kudanya itu Al-Hur meletakkan tangannya di atas kepalanya karena merasa malu kepada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan demikian, Ja'alani Allahu fidaka ya bana Rasulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku sebagai tebusan bagimu, wahai putra Rasulullah. Ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, aku datang dalam maksud bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatan yang lalu, dosa-dosa yang telah aku perbuat. Aku bersimpati kepadamu, wahai Abu Abdullah, sampai aku terbunuh karena membelamu. Adakah taubat bagiku, wahai Imam? Imam Husain alaihissalam menjawab, "Na'am, ya, Allah Subhanahu wa taala menerima taubatmu. Maka turunlah dari kudamu." Kemudian Al-Hur mengatakan, "Tuanku, sebelumnya akulah yang melawanmu, yang telah menggiringmu sampai di tempat ini. Izinkan aku untuk menjadi orang pertama yang berperang dalam membelamu. Semoga nanti di kiamat aku di hari kiamat dapat bersalaman dengan kakekmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Maka Imam Husain alaihissalam mengizinkannya. Al-Hur langsung melarikan kudanya dan dia bertempur masuk ke medan perang dan sebagai pahlawan melawan pasukan musuh. Hingga Al-Hur menjadi lemah lama kemudian dan musuh itu bertambah banyak yang menyerang dia sehingga dia roboh dan dikeroyok, kemudian dia jatuh terhempas dari kudanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian para sahabat Imam Husain alaihissalam membawanya ke kemah dan Imam Husain datang kepadanya. Imam Husain mendekatinya, mengusap darah dan tubuhnya dari dahinya. Beliau mengatakan, "Antal Hur kama sammatka ummuka." Wahai Al-Hur, engkaulah orang yang bebas, orang yang merdeka, sebagaimana ibumu menamaimu Al-Hur,
orang yang merdeka. Wa antal hur fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Engkaulah orang yang merdeka di dunia dan bahagia di akhirat. Di sisi lain, seorang sahabat Imam Hussein alaihissalam, di pasukan Imam Hussein terdapat 4 bendera pada hari Asyura. Namun bendera yang keempat ini tinggal satu yang tidak berada di tuannya yang ditentukan oleh Imam Abu Abdillah. Seorang itu ditunggu oleh Imam Hussein alaihissalam di Karbala. Di antara sahabat-sahabat Imam Hussein bertanya, siapa yang akan memegang bendera itu? Tiba-tiba seorang dari Kufah datang dan sampai di Karbala. Dialah Habib bin Mudahir, dan dialah yang akan memegang bendera yang satu itu. Ketika bertemu dengan Abu Abdillah, dia berucap salam. Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Assalamu alayka ya bana Rasulillah. Itulah salam yang disampaikan oleh Habib bin Mudahir. Setelah sampai menghadap imamnya, Sayyidah Zainab mendengar bahwa Habib Mudahir telah datang. Terucap dari Sayyidah Zainab, "Ballighu Habiban salami." Sampaikan salam kepada Habib bin Mudahir, salamku kepadanya. Salamnya ini pun disampaikan kepada Habib. Ketika sampai kepadanya, Habib bin Mudahir memukul wajahnya sendiri dan berkata, "Man ana wa man akun?" Siapalah aku mendapatkan salam dari putri Imam Ali bin Abi Thalib. Sungguh gembira sekali setiap orang mendapatkan salam dari Sayyidah Zainab, putri Imam Ali bin Abi Thalib. Siapa yang tidak bangga mendapatkan salam darinya? Semoga di majelis ini kita mendapatkan salam dari Sayyidah Zainab, putri Imam Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam. Kemudian Habib bin Mudahir meminta izin untuk dapat mengucapkan salam kepada Sayyidah Zainab. Maka dia datang di hadapan kemah para wanita. Dia berucap, "Assalamu alayki ya binta Amiril Mu'minin." Salam bagimu, wahai putri Amirul Mukminin. A'zamallahu ujurakum ayyuhal mu'minin wal mu'minat. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala al-Husain wa ala ashabil Husain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.